Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Hari ini saya kembali menyapa teman-teman para subscriber, para penonton setia dari Wasilah Kehidupan. Saya doakan teman-teman semua selalu sehat, selalu diberi suatu kenikmatan, keberkahan, terkabul apa yang menjadi hajat-hajat teman-teman semua, terkabul apa yang menjadi keinginan-keinginan semua. Teman-teman semua selalu dimudahkan dalam menjalani kehidupan ini. Tak lupa juga untuk teman-teman yang melakukan sesi tanya jawab, atau bukan tanya jawab ya, konsultasi secara internal, yaitu melalui WhatsApp saya, yang di dalam percakapan itu teman-teman meminta saya untuk menjelaskan mengenai suatu meditasi, teman-teman. Di mana meditasi itu sebenarnya ada banyak tingkatannya, dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah meditasi dengan tujuan penenangan. Penenangan apa ini maksudnya? Penenangan yaitu penenangan dari dalam diri kita, dari dalam jiwa kita, yaitu jasmani dan rohani kita. Yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman, jangan karena meditasi itu terkenal berasal dari agama tertentu, terus lantas kita mengharamkan sebuah meditasi. Karena tujuan meditasi itu adalah tujuan yang baik, di mana hampir semua agama itu mengenal yang namanya meditasi, akan tetapi dengan versi dan nama yang berbeda. Ada yang namanya tafakur, ada yang namanya manekung, ada yang namanya meditasi, dan nama-nama yang lainnya. Ini sebenarnya tujuannya itu untuk memfokuskan diri kita, menenangkan diri kita dari berbagai hal yang bersifat kerohanian dan bersifat keduniawian. Bukankah di dalam dunia ini banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak terungkap? Dan rahasia-rahasia itu banyak orang ditemukan itu melalui suatu titik keheningan, suatu titik fokus, suatu titik di mana dia bisa menetralisir segala gangguan-gangguan yang ada di sekitar mereka, dan mereka bisa menuju ke dalam apa yang sedang mereka cari. Biasanya itu. Dan meditasi ketenangan di sini itu adalah tujuannya menenangkan diri kita terlebih dahulu. Kita tentunya punya banyak kehidupan yang penuh dengan problema. Misalnya teman-teman ada problema di urusan rumah tangga, ada problema di urusan keuangan, ada problema di urusan pekerjaan, ada problema di urusan anak, ada problema di urusan agama, bahkan problema di dalam diri teman-teman yang misalnya selalu gelisah, selalu sedih, tidak bahagia, mengingat masa lalu, mengingat kesedihan, mengingat hal-hal yang bersifat ini membuat aura di dalam diri kita itu negatif. Nah, ini bisa dinetralisir dengan cara bermeditasi. Dan meditasi yang baik itu yang seperti apa? Kita meditasi yang baik itu yang pertama, niat dulu. Niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesuai dengan keyakinan teman-teman, dan baca bacaan misalnya bismillah sebanyak 3 kali dengan cara menahan nafas, atau kulhu sebanyak 3 kali dengan cara menahan nafas. Setelah itu teman-teman memfokuskan diri dengan mata terpejam, terus duduk bersila dan menghadap pandangan lurus ke depan. Teman-teman di dalam meditasi ini jangan memikirkan apapun. Salah jika di dalam meditasi teman-teman harus berfokus pada suatu hal, ini salah. Tapi biarkan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semua, apa yang ada di dalam hati teman-teman semua itu keluar dengan sendirinya. Misalnya itu mengingat masa lalu, mengingat mantan, mengingat masalah pekerjaan dan lain sebagainya, biarkan.
sampai teman-teman menjalankan ini misalnya 10 menit, 15 menit, 20 menit sampai 1 jam. Sekuat teman-teman semua, jangan dipaksa. Serasa teman-teman itu kepalanya mulai pusing misalnya, itu batalkan saja. Teman-teman bangun dan nanti dilanjutkan esok hari. Dalam artian misalnya teman-teman itu rutin setelah habis maghrib atau habis isya, udah rutinkan seperti itu terus. Nanti teman-teman akan mengingat masa lalu, mengingat gambaran, mengingat suatu imajinasi yang teman-teman bayangkan. Lama-kelamaan nanti gambaran-gambaran itu akan terkikis, akan hilang dengan sendirinya. Setelah gambaran itu hilang, teman-teman akan mulai ngeblank. Dalam artian ngeblank, teman-teman itu akan terfikir suatu hal yang terjadi hanya di hari ini saja, dari pagi sampai teman-teman meditasi itu. Terus nanti di keesokan harinya teman-teman sampai tidak memikirkan apa-apa. Di dalam imajinasi teman-teman semua itu sudah kosong, hampa. Teman-teman melihat hanya bayangan hitam atau bayangan putih dan lain sebagainya seperti itu. Itu lanjutkan terus teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah mengolah seperti itu, teman-teman akan menuju ke jenis meditasi berikutnya. Tapi yang paling penting di sini adalah teman-teman meditasi penenangan itu sampai teman-teman itu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di hari ini. Atau mungkin teman-teman memiliki bayangan-bayangan tertentu, teman-teman sudah tidak memikirkan bayangan tersebut. Itu sudah mulai teman-teman naik ke tahap meditasi berikutnya. Akan tetapi saya tidak ingin muluk-muluk menekankan teman-teman untuk meditasi ke jangka yang tinggi-tinggi dulu. Karena jangka yang tinggi-tinggi dulu nanti kaitannya itu ada hal-hal yang bersifat mistisme. Karena harus teman-teman sulitlah digambarkan dengan kata-kata, karena teman-teman akan memasuki suatu alam di mana alam itu tidak pernah teman-teman bayangkan sebelumnya, dan teman-teman itu merasa kayak orang yang terbang, teman-teman merasa seperti orang yang melayang, tapi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sebenarnya. Dan itu nanti teman-teman akan menemui suatu hal yang mungkin jauh lebih mengerikan dari bayangan-bayangan teman-teman semua. Tapi jangan takut teman-teman. Selama teman-teman diawali dengan niat yang baik, diawali dengan bismillah, diawali dengan kulhu seperti tadi, teman-teman insya Allah terjaga. Tapi kalau sudah memasuki meditasi tingkat tinggi, saya harapkan teman-teman mulai mencari pembimbing, jangan bergerak sendirian. Karena banyak orang-orang yang ketika meditasi di tingkat tinggi nanti akhirnya takut, akhirnya depresi, gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya. Itu saran saya, ketika teman-teman sudah mulai memasuki meditasi yang tingkatannya tinggi, cari guru pembimbing. Pesan saya hanya itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.